Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi ini saya akan mempresentasikan bahan summary jurnal yang kemarin ya, tentang clinical leadership, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kepemimpinan klinis. Nah, jurnal ini sendiri sebenarnya disiapkan oleh teman-teman saya dari National Health Survey dari Inggris ya, dan saya diminta untuk mempresentasikan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, mengingat kepentingan hasil dari penelitian ini yang mungkin dapat bermanfaat bagi kepemimpinan klinis di tempat Bapak dan Ibu sekalian bekerja. Nah, penelitian ini mengambil sampel dari 4 kota di Inggris ya, dan metode pengambilan datanya dilakukan dengan cara diskusi mendalam dalam grup-grup kecil seperti ini. Nah, akan ada beberapa hal yang diangkat oleh peneliti dalam jurnal penelitian ini. Yang pertama mengenai aspek definisi atau pengertian masing-masing dokter terhadap apa itu kepemimpinan klinis. Kemudian apa hambatan dan apa yang mendukung terhadap kepemimpinan klinis ini sendiri. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalnya apakah ada kontribusi faktor pendidikan di masa lalu. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama. Jadi para dokter yang diminta untuk masuk ke dalam penelitian ini itu sudah dapat membedakan bahwa medical management dan clinical leadership itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Apabila clinical management atau manajemen klinis itu mengatur atau membicarakan mengenai bagaimana dokter melakukan asuhan kepada pasien apabila menemui kasus-kasus seperti biasa ya. Nah, clinical leadership atau kepemimpinan klinis itu adalah hal yang sangat berbeda. Jadi beda dengan manajemen. Clinical leadership itu lebih kepada bagaimana seorang dokter itu dipersepsi dapat mempengaruhi kolega-kolega di sekitarnya untuk memberikan asuhan medis atau asuhan terapi yang lebih baik sehingga meningkatkan mutu institusinya sendiri. Nah, ini adalah arti pertama yang didapatkan dari penelitian yang melibatkan para dokter ini. Kemudian yang kedua, para dokter yang terlibat dalam diskusi-diskusi ini mengatakan bahwa kepemimpinan klinis itu sangat bergantung pada keterampilan klinis masing-masing dokter itu. Nah, ini kita sebut sebagai skill based. Jadi semakin terampil para dokter ini dalam melakukan kompetensi sehari-harinya, makin besar kemungkinannya dia bisa menjadi pemimpin klinis yang baik. Demikian juga dengan memberikan teladan. Ya. Misalnya seorang dokter yang lebih senior memberikan teladan bagaimana harus melakukan anamnesis pada pasien, bagaimana harus melakukan shared decision making misalnya. Nah, itu akan menjadi teladan bagi junior-juniornya sehingga dia bisa menjadi pemimpin klinis yang baik. Nah, kemampuan inovasi kemudian keterlibatan yang aktif dalam proses-proses klinis ini juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam kemampuan kepemimpinan klinis. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana seorang pemimpin klinis ini bisa membagikan visi, bisa membagikan mental image kepada para kolega-koleganya, bagaimana pelayanan kesehatan di institusi itu nanti akan sampai. Nah, visi inilah yang menjadi pembeda utama antara manajer klinis atau di bidang clinical management dengan pemimpin klinis atau clinical leadership. Nah, faktor yang terakhir yang penting untuk mengidentifikasi siapa saja yang bisa menjadi pemimpin klinis adalah ini, remaining active in clinical practice. Jadi tidak mungkin seorang dokter itu menjadi clinical leader atau pemimpin klinis apabila dia tidak lagi melakukan praktek klinisnya. Seorang ahli bedah tidak akan bisa menjadi seorang clinical leader apabila dia tidak lagi menemui pasien untuk dibedah. Demikian juga seorang kardiologis tidak akan bisa menjadi pemimpin klinis apabila dia tidak menemui pasien-pasien yang bisa di-manage di masalah kardiologinya. Nah, lalu ini adalah 3 keterampilan yang diperlukan. Ini hal dasar, jadi komunikasi, kemampuan politis, dan clinical credibility. Semakin tinggi kredibilitas klinis seorang dokter, semakin besar pula kemungkinan dia bisa menjadi clinical leader yang baik. Political skill tentu ya, seperti kita tahu sekalian, seperti kita semua tahu, kemampuan politis ini bisa dipakai dalam mempengaruhi teman-teman sejawat yang lain. Jadi berkaitan dengan itu.
Kemudian komunikasi jelas, bagaimana seorang dokter, seorang pemimpin klinis harus bisa membagikan apa-apa yang ingin dikomunikasikan atau ingin disampaikan kepada sejawat-sejawatnya yang lain. Jadi hanya tiga kemampuan dasar ini yang sebenarnya hanya diperlukan. Nah, aspek yang ketiga adalah hambatan dan dukungan. Hambatan yang pertama ini adalah waktu. Jadi seperti ternyata sama dengan di Indonesia. Para dokter di Inggris pun merasa bahwa waktunya dalam 24 jam sehari ini nggak cukup. Jadi ada aja alasan supaya dia bisa menghindar dari tugas-tugas yang terkait dengan clinical leadership. Ya. Juga sumber daya. Kita mungkin sering mendengar ya di tempat kita masing-masing, dokter-dokter kita bilang begini, aku nggak punya waktu, pasienku wis oke kok. Aku tidak bisa membuat clinical pathway, wong Anda tidak menyediakan saya komputer. Nah, hambatan-hambatan semacam ini ternyata juga terjadi di Inggris, sama seperti di sini. Nah, ini bisa menjadi renungan buat kita nanti. Kemudian yang kedua, ada tantangan yang lebih serius, yaitu mengenai hubungan dengan groups. Misalnya pada persoalan perawatan bersama antar pasien yang melibatkan beberapa kompetensi spesialis. Nah, di Inggris ini ada kecenderungan bahwa dokter di spesialisasi yang satu tidak dapat secara langsung mengkomunikasikan hal-hal penting dengan kelompok spesialis yang lain. Apalagi dalam satu rumah sakit, dan kalau rumah sakitnya itu merupakan rumah sakit rujukan. Nah, saya tidak bisa menggambarkan dengan tepat secara umum di Indonesia bagaimana, tetapi kadang-kadang ini juga terjadi pada beberapa rumah sakit pendidikan di tempat kita. Ya, jadi ada semacam arogansi spesialis atau subspesialis yang cukup tinggi yang menyebabkan teman-teman atau kolega dari spesialis yang lain ini tidak dapat membuat intervensi. Nah, tetapi yang bisa menjadi pelega buat kita adalah ternyata dukungan sejawat-sejawat ini sangat penting. Jadi seorang dokter yang merasa mendapat dukungan yang kuat dari teman-teman sejawatnya, ini kemungkinan besar bisa menjadi bibit clinical leader yang baik. Nah, tentunya harus dibedakan ya, bentuk dukungannya seperti apa. Kalau yang sering terjadi di tempat kita, kalau ada orang baru, yuk kita dukung bareng-bareng yuk jadi pemimpin gitu. Biasanya seperti itu, padahal sajane dibrui gawean. Nah, ini dua hal yang berbeda. Dukungan yang di sini, yang dimaksudkan di sini lebih kepada bagaimana seorang dokter itu mendapatkan bantuan dari sejawat-sejawatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi ada tugas-tugas yang didelegasikan dua arah ya, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh clinical leader kepada sejawat-sejawatnya yang selalu diikuti dan lain sebagainya. Dukungannya dalam bentuk seperti itu. Ini yang terakhir mengenai training. Jadi di Inggris ternyata hampir semua dokter yang mengikuti penelitian ini mengatakan bahwa hampir tidak ada aspek-aspek kepemimpinan yang diwariskan dari proses pendidikannya dulu. Sama seperti kita ya, yang para dokter ini, kayaknya kita dulu tidak pernah diajari soal kepemimpinan waktu kita belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, di kurikulum yang baru sudah mulai ada beberapa aspek kepemimpinan yang disampaikan, tetapi sebagian besar dari kita pasti tidak bisa mengingat lagi ke belakang hal-hal apa dari pendidikan kita yang bisa dipakai sebagai dasar-dasar untuk membuat diri kita sendiri ini menjadi seorang pemimpin klinis. Nah, jadi orang-orang yang bisa menjadi clinical leader yang baik di Inggris itu ternyata adalah orang-orang yang secara proaktif, secara mandiri itu memang ingin memperkuat skillnya. Nah, nampaknya ini juga terjadi di tempat kita. Cuman kalau di tempat kita lebih karena terpaksa, karena tidak ada orang lain, karena disuruh direktur gitu. Tapi lama-lama dia bisa juga menjadi pemimpinnya. Baik. Nah, sebagai penutup saya ingin merangsang teman-teman sekalian untuk merenungkan ini. Jadi di Indonesia ini kita belum tahu bagaimana perspektif para dokter Indonesia terhadap clinical leadership atau terhadap kepemimpinan klinis. Nah, ini menantang kita untuk membuat riset atau membuat penelitian-penelitian yang baru bagaimana persepsi
para dokter di Indonesia terhadap kepemimpinan klinis. Nah, riset-riset semacam ini akan berguna supaya kita bisa lebih memberdayakan para dokter untuk menjadi agen perubahan di institusi kita masing-masing. Oke, jadi sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga beberapa wawasan baru tentang kepemimpinan klinis ini bisa memberikan pencerahan bagi kita pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.